Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat datang di hari Minggu keempat sesudah Pentakosta yang dilayankan secara online. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2020. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah Bulan Pelkes adalah bulan keajaiban, berdasarkan Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Ungkapan situasi. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air, dan sahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi lebih baik. Langit cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai, karya cipta Allah yang Maha Agung. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang maha baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur, bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh, bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami dan dengarlah doa kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mika pasal 7,
ayat 18 sampai 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai dengan 10 yang mengatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini? Yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemenangan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Kita dengarkan kesaksian pujian. Kuasamu nyata di dalam kelemahan.
kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menerai dan perisai di hidupku. Kau menerai dan perisai di hidupku. Kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam waktu yang ini Tuhan menjumpai kami, menuntun kami untuk kami mau mendengarkan perjalanan hidup yang adalah rancangan Tuhan yang baik. Hari ini dalam minggu ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kuduskan, kuasai akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi kekuatan sekaligus pengharapan kami dalam menjalani maksud Tuhan. Bersabdalah Tuhan, anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Agungkan namanya.
firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Mazmur 136 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-26. Kita membacanya secara silih berganti, saya pada ayat yang ganjil, jemaat sekalian pada ayatnya yang genap. Yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Fir'aun dengan tentaranya keluar Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati Bapak Ibu di rumah. Tuhan berkati Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berpijak dan mendengarkan sekaligus menonton akan layanan channel YouTube dari Jemaat Cahaya Nugrah.
jemaat Yerusalem, Kanaan, demikian juga yang untuk Samaria, Bethlehem dan Yudea. Dan semua Bapak Ibu jemaat Tuhan yang bersama ada di layar kecil kah, di laptop Bapak Ibu, ataupun di televisi, ataupun Bapak Ibu hanya, bukan hanya ya, membaca Sabda Bina Umat hari Minggu. Semua kita menguduskan hari itu untuk memuliakan nama Tuhan. Yang pertama, saya mau menyatakan hari ini, tanggal 28 Juni ini, ada dalam rangka penutupan bulan Pelkes. Saya mau menyapa Bapak Ibu, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah memberikan akan kebutuhan dari Akademi Kebinaan Gria Husada yang punya GPIB, ataupun lewat natura dan lewat doa, tidak jadi masalah. Yang pasti Bapak Ibu sudah berpartisipasi untuk mensupport, mendukung kegiatan Pelkes GPIB Cahaya Nugrah. Dan hari ini hari yang terakhir maksud saya minggu yang terakhir di bulan Juni, 28 Juni. Saya ingat Bapak Ibu, pertama kita ibadah daring, ibadah online di Jemaat Cahaya Nugrah itu tanggal 29 bulan Maret. Ingat toh, di minggu terakhir. Proses waktu Bapak Ibu, PSBB Surabaya, Sidoarjo, Gresik atau Surabaya sudah dibuka. Dan ibadah gereja atau rumah-rumah ibadah termasuk gereja sudah bisa melangsungkan peribadahan, tetapi tetap ada pada protokol kesehatan yang baik. Untuk itu Bapak Ibu doakan ya, doakan sungguh. Tapi ini pun juga masih dalam proses untuk menyiapkan akan kita datang kembali di ruang ibadah kita ini, di gereja atau gedung gereja GPIB Cahaya Nugrah. Akan dibuat satgas sesuai dengan surat rekomendasi dari Ibu Wali Kota kita, Ibu Risma. Ada petugas satgasnya, semua protokol kesehatan terus disiapkan. Dan tidak main-main Bapak Ibu, harus disiapkan. Harus disiapkan, karena itu proses itu Bapak Ibu, maka dimulai kalau Majelis Sinode menyampaikan surat edaran itu dimulai presbiter dulu dengan pelkat, mungkin ketua-ketuanya gitu, karena gedung gereja kita ini hanya 50% yang bisa masuk. Jadi presbiter dulu, baru meningkat. Tidak bisa sepukul rata Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sederhana saja harus pakai masker, harus ditem, dan kalau ada gejala sakit, batuk, pilek, panas, maaf, di rumah dulu lah. Di rumah dulu memang, di rumah dulu. Kalau memang belum rasa siap hati kita untuk beribadah dalam persekutuan di gedung gereja, tak apa-apa di rumah. Jemaat Cahaya Nugrah atau majelis menyiapkan juga yang di rumah. Menyiapkan, kami siapkan semua dengan baik. Supaya Bapak Ibu tidak merasa bahwa, kami kok nggak diundang. Enggak Bapak Ibu, memang begitu proseduralnya. Harus pelan-pelan. Menyiapkannya pelan-pelan. Karena apa Bapak Ibu? Kita harus menjaga kesehatan dengan baik, dan rupanya itu harus dengan protokol kesehatan. Tapi ingat, Tuhan kita ini punya kekuatan yang luar biasa. Minta Dia senantiasa sehatkan kita terus, wujudkan proses new normal yang sesungguhnya membuat kita menyatu pada persekutuan. Tapi tidak boleh Bapak Ibu, Ibu Wali Kota bilang nggak boleh cipika-cipiki, maaf tidak boleh jabat tangan gitu, apalagi pelukan. Dan diharapkan semua bawa tumbler minuman, tidak boleh pakai gelas-gelas campur-campur Bapak Ibu. Luar biasa tuh Bapak Ibu. Itu cara new normal. Tapi benar juga ya,
Orang dulu loh suka bawa bontot. Bontot makanan, bontot minuman. Sekarang semua pingin praktis. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Kristus. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ketika diizinkan untuk beribadah, tapi ada proses prosedural yang harus Bapak Ibu pahami bersama, maka di situ letaknya bahwa gereja ini Tuhan tempatkan di muka bumi ini untuk juga bisa mendengarkan anjuran pemerintah, untuk juga menjaga masyarakat hidup bersih, hidup yang menjaga kesehatan. Dan di hari Minggu yang kudus ini, ibadah penutupan bulan Perkes, halo Bapak Ibu, panjang ya. Nats Alkitabnya sampai 26 ayat deh. Pasti kok banyak sekali ya. Dipotong-potong juga. Gak bisa Bapak Ibu. Perikop ini sangat kaya unsur teologis. Bagaimana pujian syukur itu dinaikkan tuh dalam semua yang diterima oleh Israel. Semua yang diterima, baik masa lampau maupun masa yang akan datang. Jadi sebenarnya kita tuh diajarkan untuk doa juga, tidak pendek-pendek kali lah gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang doa makan, Tuhan terima kasih, saya mau makan. Aduh, tapi kalau jalan ke mall bisa berjam-jam ya. Kayak mana cerita itu ya? Iya, kalau anak kita masih balita boleh jo dia berdoa, Tuhan kami mau makan. Tapi kalau orang dewasa, Tuhan mau makan saking udah kelaparan. Tapi kalau jalan-jalan di mall bisa 4-5 jam ya. Atau di salon bisa berjam-jam kita merasakan sentuhan dari tangan tuh orang yang punya salon atau pegawai salon. Tapi lewat hubungan kita komunikasi dengan Tuhan pun kita juga kadang-kadang waktunya juga kita singkat-singkat jo ya, singkat-singkat ya, singkat-singkat. Halo warga Jemaat GPIB, 26 ayat. Baca betul-betul. Coba lihat, perhatikan dengan baik. Luar biasa ayat ini. Ayat 1 sampai dengan 3. Ada 3 penyebutan untuk Allah Bapa. Yang pertama itu adalah Yahweh, Tuhan. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah, Elohim. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan. Itu disebutkan untuk kata dalam bahasa Ibrani Adonai. Mau menunjukkan ketika diulangkan, terus mau menunjukkan bahwa penekanan hanya kepada Allah untuk kita bersyukur. Itu dulu. Untuk kita bersyukur itu hanya ditekankan kepada Allah dengan penyebutan yang pertama itu Yahweh, Elohim, dan Adonai. Itu menegaskan ibu bapa jemaat Tuhan, pemazmur menekan bahwa pujian syukur itu hanya layak kepada Tuhan yang adalah Allah atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lain. Kepada Dia. Ungkapan ini Bapak Ibu ada 8 kali. 8 kali kepada Dia. Nah, PR ya Bapak Ibu ya di rumah ya. Di ayat-ayat apa saja. Karena itu memang kalau ibadah di rumah pakai gadget, pakai laptop, pakai televisi, memang suasananya beda ya Bapak Ibu ya. Tapi oke lah, sudahlah. Yang penting sekarang Bapak Ibu ingat-ingat jo ya. Ada 8 kali ungkapan hanya kepada Tuhan, kepada Dia. Saya bantulah ayat 4 dan ayat 5 dan ayat 17. Yang di ayat-ayat sebelum ayat 17 itu ada kepada Dia. 8 kali PR di rumah, maksud saya ketika selesai ada ruang waktu untuk mencarinya, cari ya Bapak Ibu ya. Jangan terlena makan apa hari ini loh ya. Itu setiap kalau di rumah. Sekarang cari, Bu Pendeta suruh cari. Ibu Bapak jemaat kasih dalam Kristus, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Diulang berapa kali? Sejumlah ayat pada perikop kita. 26 kali
bahwasanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, mencerminkan kesadaran pengakuan sang pemazmur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia, itu kesadaran sang pemazmur. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, Mazmur 136 ini sangat istimewa. Itu memberikan panduan teologis kita untuk cara memuji Tuhan dan bersyukur. Nah, Bapak Ibu, cara memuji Tuhan kadang-kadang kan kita tidak ingat masa lalu, Bapak Ibu ya. Masa lampau yang begitu sebenarnya luar biasa, keajaiban yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kan kita sudah ingat-ingat yang di lampau-lampau. Ingatnya, aduh susahnya hidup masa pandemi ini ya. Kadang-kadang kita cuma ingat-ingat yang susah-susah yang di depan mata. Padahal yang dulu itu luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, mulai ayat 7 sampai selesai itu 26 itu berbicara tentang masa lalu yang luar biasa, penuh dengan apa? Keajaiban. Topik kita apa? Bulan Pelkes ini adalah bulan keajaiban. Siapa yang pernah berpikir untuk melewati laut, meninggalkan tanah perbudakan di Mesir, atau memasuki tanah Kanaan yang terbelah itu kalau bukan keajaiban Tuhan? Itu bukan pakai simsalabim loh Bapak Ibu, ada kabar gitu, bukan gitu Bapak Ibu. Enak kali lah kalau cerita hidup kayak gitu Bapak Ibu. Kalau tidak ada duit, pingin A, pingin B, tinggal C, lalu kita minta keajaiban Tuhan. Tidak gitu ceritanya Bapak Ibu. Keajaiban Tuhan itu bukan hanya masalah perut, enggak. Tapi keajaiban Tuhan selalu ada berbicara tentang memanusiakan orang. Dan itulah bulan Pelkes, memanusiakan orang. Dan itu berbicara pada dasar apa? Keselamatan. Keselamatan. Kita menyaksikan melalui pelayanan kesaksian di tengah merebaknya atau wabah pandemi COVID ini, sesungguhnya Bapak Ibu, orang percaya itu tidak ada pada masa COVID ini penuh dengan gerutu, penuh dengan marah. Sesungguhnya kita dihibur bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya berarti apa? Tidak dibungkus dengan masalah pandemi ini. Kasih setia Tuhan itu tidak dibungkus dengan masa pandemi ini. Dia selalu ada pada kasih setia yang membuat orang percaya itu kuat dan berhikmat. Ada beberapa kali proses ibadah daring ini saya bilang, hari gini kalau tidak marah bukan hari wabah. Karena apa? Kita semua didesak untuk satu keadaan yang kita harus di dalamnya gitu loh. Kita didesak dengan satu keadaan, kita harus berproses, diatur. Pada dasarnya kan orang itu kan payah kalau dalam aturan dia, ketika diatur dia pakai logika dia sendiri gitu loh. Aku sehat. Ibu bapak, jangan pernah kita bicara selalu demikian. Karena apa? Yang namanya penyakit itu bisa datang dalam apapun keadaannya. Karena itu harus hati-hati, jangan jumawa gitu ya, jangan sombong. Kalau mau menerima selama-lamanya kasih setia Tuhan, keajaiban Tuhan, kita harus tahu meletakkan diri kita pada kesadaran dan pengakuan bahwa Tuhan itu menempatkan kita dalam keadaan ini. Sesungguhnya kita juga mampu sehat, dan sesungguhnya kita juga bisa merangkul pihak lain untuk lebih waspada. Untuk lebih waspada. Ibu bapak jemaat Tuhan, saya kutip Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu,
ada satu lagu ya, pop rohani, banyak perkara yang tak dapat ku selami, yang tak dapat ku mengerti, tapi satu perkara yang ku pahami. Bapak Ibu pasti ingatkan lagu itu. Ibu Bapak kekasih, perkara dalam masa pandemi ini banyak sekali, tapi satu hal yang harus kita pahami, Allah tidak pernah memberikan atau kasih biar jongana gitu, enggak. Dia tetap memberikan yang namanya firman Tuhan selama-lamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan bagi Talkes GPIB yang dimanapun berada, ada para pendeta yang jauh daripada sarana rumah sakit, kesehatan, tetap yakin, saudara, Bapak Ibu pendeta dan keluarga, para presbiter dan jemaat-jemaat di Pospelkes tetap dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Dan kami senantiasa meyakini Talkes GPIB ini membantu proses memanusiakan keselamatan pada hidup baik jemaat maupun masyarakat di sekitarnya. Ibu Bapak, pada terang tema bulan Pelkes adalah bulan keajaiban. Saya waktu baca terkaget-kaget juga, kok diangkat 136 Mazmur ini, Mazmur yang berbicara begitu banyak keajaiban Tuhan yang diterima, yang kalau dinalar dari pikiran atau akal kita pun tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba perhatikan, saya angkatlah pada ayatnya yang ke-10. Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Karena apa? Kasih setianya selama-lamanya. Itu mengangkat hati kita. Tuhan pasti memberikan keajaiban untuk Bapak Ibu semua. Jangan khawatir. Kalau dia menyelesaikan bulan Juni, maka tetap ada keajaiban yang luar biasa untuk memasuki bulan yang baru. Jangan pernah kita khawatir. Ada pasti keajaiban yang bagi orang luar, bagi kita pun mustahil. Tapi bagi Tuhan, Dia memberikan keajaiban yang tidak bisa dinalar oleh manusia, yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, yang mungkin juga kita tidak bisa menaikkan doa itu kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau memberikan keajaiban, Dia pasti beri. Tidak usah khawatir, Dia pasti memberikan kepada kita keajaiban, apapun bentuknya. Melewati akan kesehatan, perjalanan waktu dengan sehat saja, itu keajaiban Bapak Ibu. Itu ajaib Bapak Ibu. Di tengah wabah yang luar biasa ini, kita sehat, itu ajaib loh Bapak Ibu. Jangan bilang, oh iya karena kita stay at home kok di rumah aja, banyak makan vitamin, itu ajaib loh. Jangan pernah kita menyepelekan yang seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa ada pada ruang lingkup persekutuan dan kita akan masuk pada tatanan new normal ibadah, itu juga keajaiban yang Tuhan nyatakan kepada hidup kita. Tapi jangan pernah kita yang ajaib seperti tas ranselnya Doraemon Bapak Ibu, bukan begitu. Tidak seperti itulah ajaibnya. Semua ada di tas ransel Doraemon. Saya ini sejak di rumah jadi nonton juga Doraemon gara-gara anak-anak nih. Saya pikir, kalau Doraemon enak juga hidup ini ya. Tidak seperti itu keajaibannya Bapak Ibu, Doraemon itu. Keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita, memanusiakan kita, dan itulah keselamatan.
yang bentuk-bentuknya luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetap kita yakin penuh keajaiban hidup kita semua. Dan ketika kita menutup bulan Pelkes ini, tetap kita ada dalam proses pemberian. Lebih baik memberi timbang menerima. Kita harus ada pada mindset kita memberi karena Tuhan lebih banyak memberi kepada kita. Dan di situ kita mendapatkan luar biasa keajaiban Tuhan untuk berbagi dan memberikan berkat bagi tempat di mana kita dihadirkan untuk memberi. Dan ketika kita ada pada bulan Pelkes ini dan mengakhirinya, kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang memberikan natura maupun yang mendoakan, dan bagi Bapak Ibu yang menjalani hari dalam bulan yang baru ke depan, tetap berpijak pada keajaiban Tuhan. Dia tetap menyertai kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita kidungkan pujian dari Gita Bakti 85 1-3. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung kepada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita dari pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Bapak Ibu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang dalam kuasa kasih Tuhan yang luar biasa untuk hidup kami. Kepadamu ya Yesus kami datang dalam doa ini. Berterima kasih. Sepanjang bulan Juni Tuhan memelihara hidup kami, apapun bentuknya Tuhan. Kasih setiamu selama-lamanya. Terima kasih. Ada kekuatan luar biasa daripada Engkau, biarpun kami ada tetesan air mata, ada kegelisahan, kegalauan, tapi Engkau menuntun kami untuk lebih kuat dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tidak tahu hari esok, bulan baru sekalipun apa yang terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, kalaupun langit tidak selalu biru, tapi Engkau, kasih setiamu yang selama-lamanya, kami terima berupa kekuatan dan pemeliharaan. Kami datang dengan mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas bulan Pelkes yang sudah selesai. Diberkati tim Pelkes, diberkati pos-pos pelayanan GPB, para pendeta, presbiter maupun jemaat Tuhan di pos Pelkes, pelihara jaga mereka semua. Bulan Pelkes di mana jemaat Canugrah juga akan memberi kepada Akbid GPIB. Tuhan Yesus terima kasih yang sudah memberikan atura, mendoakan. Kami mohon kasih setia Tuhan menyertai semua. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa yang kami cintai ini, pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden kami Joko Widodo, wakilnya, Gubernur kami, Ibu Gubernur dan wakilnya, Ibu Wali Kota kami dan wakilnya, Bapak Bupati kami dan wakilnya di Gersik. Tuhan pelihara jaga semua Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan. Bagi kami yang berulang tahun di hari ini, hari-hari dalam minggu ini, baik hut perkawinan maupun kelahiran, Tuhan berkati sukacita kata manusia. Tuhan, bagi kami yang penuh dengan tetesan keringat untuk mencari sesuap nasi, cukupkanlah kebutuhan hidup kami hari-hari. Bagi kami yang masih di PHK, Tuhan tetap buka jalan. Berikanlah kami pekerjaan Tuhan. Kami juga memohon agar keluarga kami juga dapat mensupport, menjauhkan amarah dan kata-kata yang membuat suasana rumah tangga pun jadi tidak tentram. Diberkati putra-putri kami, anak-anak kami, dari balita sampai yang sudah dewasa sekalipun. Jaga kesehatan semua. Jemaat Tuhan yang sakit dalam perawatan di rumah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Bapa di surga, kami mau memohon kepadamu proses pengadaan barang-barang atau pengadaan untuk isi gereja ini yang akan kami selesaikan. Kuasa berkat Tuhan menyertai semua. Dan hari Minggu yang penuh dengan keajaiban Tuhan, kami percaya bulan yang baru ini kami akan terima keajaiban Tuhan yang luar biasa. Kami aminkan itu Tuhan. Diberkati akan proses persiapan kami untuk ada pada new normal ibadah di gedung gereja ini. Apapun yang disiapkan, kami mohon kuasa berkat Tuhan menyertai. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah iman, inilah syukur kami. Ampunkan dosa kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami yang ada di 5 sektor pelayanan, kami yang ada yang mendengarkan ibadah daring ini. Kami mohon kuasa berkat-Mu menyertai kami.
Ampunkan dosa Tuhan, dengar dan sambut doa kami ini. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dengarkan kesaksian dalam pujian. Tuhan luruskanlah jalan yang ia lalui, dari segala godaan ini, teguhkanlah iman di hatinya. Hanyalah padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang sudah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Tuhan kabulkan doaku. Padamu Tuhanku selalu mengadu, akankah Engkau mengabulkan doaku ini? Tuhan tolong teguhkan imannya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Tuhan maafkanlah dia dari segala dosanya yang pernah menyakitkan hati sesamanya. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Tuhan kabulkan doaku. Sadarkanlah, teguhkanlah, kuatkan iman di hatinya. Tuhan kabulkan doaku. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8
ayat 12 sampai 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita masuk dalam warta jemaat. Warta jemaat ibadah Minggu 4 sesudah Pentakosta 28 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring atau online. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya
mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun. Majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Pelayanan diakonia untuk bulan Juni akan diberikan kepada penerima diakonia pada hari Selasa 30 Juni 2020. Bagi jemaat yang akan menyumbang natura diakonia dapat menyerahkan ke kantor gereja pada setiap hari dan jam kerja. Atas partisipasi jemaat diucapkan terima kasih. Bantuan natura untuk Akademi Kebidanan Surabaya akan diserahkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020. Demikian penyampaian kami. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulalah dengan penuh damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.